Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Azizi, semester 5C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Siman Lamongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh beliau Bapak Nurdi SAG MPD. Video ini akan menjelaskan tentang pondok pesantren dan tantangan di zaman global milenial. A. Pendahuluan. Pesantren merupakan warisan luhur para pensyiar ajaran dan nilai Islam di bumi Nusantara. Khazanah budaya Islam Indonesia harus tetap dilestarikan dan dipertahankan agar tidak kehilangan jati diri. Terbukti, pesantren banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, pendiri bangsa, dan banyak peran penting lain yang diambil sebagai wujud cinta akan bangsa dan negara belakangan. Pesantren banyak mengalami tantangan sejalan dengan perkembangan zaman yang menuntut pesantren harus berubah dan memenuhi pendidikan kebutuhan masyarakat. Problematika pendidikan pesantren menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji untuk pembenahan pendidikan Islam di masa yang akan datang. B. Sejarah pondok pesantren. Pesantren merupakan suatu sistem pendidikan unik sekaligus khas yang ada di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Dikatakan khas karena pendidikan model pesantren hanya berkembang pesat di Indonesia dan pendidikan seperti ini tidaklah mudah didapatkan di negara lain. Sedangkan yang dimaksud unik karena pesantren memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki secara lengkap oleh sekolah-sekolah umum seperti kiai, santri, pondok, kitab kuning, dan masjid. Pesantren ini juga pendidikan Islam asli produk Indonesia. Di samping memiliki keunikan dan kekhasan, pesantren memiliki arti tempat untuk tinggal dan belajar santri, karena ia berasal dari kata santri yang diberi tambahan awal pe dan akhiran an. Sedangkan kata santri menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti orang yang mendalami agama Islam. C. Pondok pesantren dan generasi milenial. Kemajuan zaman juga menyebabkan komposisi penduduk tiap generasi akan berubah. Komposisi kelompok baby boomers mulai menurun jika terkait dengan usia produktif dan komposisi angkatan kerja. Maka jumlah kelompok generasi X dan Y yang terbanyak, bahkan mulai muncul angkatan kerja yang dikenal dengan sebutan generasi Z. Kelompok generasi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Generasi paling muda yakni generasi Z disebut juga E-generation atau generasi internet, karena generasi ini akan sangat bergantung pada internet. Generasi Z hampir sama dengan generasi Y, tapi perbedaannya generasi Z mampu melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu, multitasking. Generasi ini telah mengenal teknologi sejak kecil serta terbiasa dengan penggunaan canggih sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kepribadian mereka. Teknologi tinggi dalam darah mereka telah tumbuh di lingkungan yang tidak pasti dan kompleks yang menentukan pandangan mereka tentang pekerjaan, belajar, dan dunia. Hasil survei Forbes Magazine menunjukkan bahwa generasi Z adalah generasi global pertama. D. Karakteristik nilai budaya dan generasi milenial. A. Menjadikan teknologi sebagai lifestyle. B. Generasi yang ternaungi. C. Lahir dari orang tua yang terdidik. D. Multi-talent. E. Multilanguage. F. Ekspresi dan eksploratif. G. Selalu yakin, optimistik, percaya diri. H. Menginginkan kemudahan dan segala sesuatunya serba instan. I. Prestasi merupakan sesuatu yang harus dicapai. J. Bekerja dan belajar lebih interaktif melalui kerjasama tim. K. Kolaborasi dan kelompok berpikir. L. Mandiri dan terstruktur dalam penggunaan teknologi. M. Communication gadget. E. Model pondok pesantren di era milenial. 1. Suka dengan kebebasan. 2. Senang melakukan personalisasi. 3. Mengandalkan kecepatan informasi yang instan. 4. Suka belajar. 5. Bekerja dengan lingkungan inovatif. 6. Aktif berkolaborasi. 7. Hyperteknologi. 8. Kritikal.
yakni terbiasa berpikir out of the box, kaya ide dan gagasan. 9. Confidence, yakni mereka sangat percaya diri dan berani mengungkapkan pendapat tanpa ragu-ragu. 10. Connected, yakni merupakan generasi yang pandai bersosialisasi, terutama dalam komunitas yang mereka ikuti. F. Pesantren menghadapi tantangan menghadapi neoliberalisme. Pesantren dalam menghadapi tantangan neoliberalisme harus mampu mendesain secara aktif, kreatif, serta memberikan strategis dakwah dengan langkah-langkah yang lebih taktis. Misalnya, melakukan dakwah dengan melakukan program-program pemberdayaan ekonomi dan pendampingan masyarakat agar diperoleh kondisi masyarakat yang bisa berubah di atas kemandiriannya. Bertindak atas dasar perencanaannya, bukan atas dasar eksploitasi pasar yang digerakkan kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Di sisi lain, pada tingkat internal agar tetap eksis, seluruh pesantren di era global juga harus mempersiapkan diri secara memadai. Pesantren hendaknya dapat terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial kemanusiaan, menjadi agen perubahan sosial. Oleh sebab itu, sudah saatnya pesantren yang dulunya sebagai agen pendalaman ilmu-ilmu agama, sekarang dikembangkan sebagai pusat-pusat pengembangan teknologi, tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, dan yang lebih penting dari semua itu adalah pusat pemberdayaan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Yang terakhir adalah kesimpulan, arus globalisasi di era milenial saat ini membuat generasi ini memiliki karakteristik khusus yang tidak dapat jauh dari penggunaan teknologi internet, media sosial, dan sebagainya. Hal ini membuat pondok pesantren melakukan modernisasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat generasi milenial ini. Modernisasi yang dilakukan dengan cara melihat kebutuhan pasar yang membutuhkan sumber daya manusia yang mampu bersaing, maka dari itu muncullah model-model pondok pesantren era milenial. Hal ini tentu memberi dampak positif bagi pesantren. Namun di sisi lain, adanya gagasan modernisasi pesantren ini juga menimbulkan permasalahan. Muncul kekhawatiran pesantren tidak lagi memenuhi fungsi pokoknya, yaitu menghasilkan manusia-manusia tafakuh fiddin. Oleh karena itu, pesantren harus mengkaji ulang secara cermat dan hati-hati berbagai gagasan modernisasi tersebut, dan pesantren harus lebih mengorientasikan peningkatan kualitas para santrinya ke arah penguasaan ilmu-ilmu agama. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.